warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Arfianto. Di sini sebagai host yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam acara Peta Ramadan, Pesan Cinta Ramadan. Di sini saya bersama Bapak Hafidhun Syafaat akan membahas tema tentang kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan. Pak Hafid, Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, juga merupakan kitab untuk umat muslim. Menurut Pak Hafid, Al-Quran itu kitab yang seperti apa? Serta apa saja kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Mas Putra ini lumayan bagus. Saya tadi sempat berpikir banyak ketika ada pertanyaan itu. Saya mencoba menjawab seperti apa sih Al-Quran itu. Al-Quran itu kalau kita menerangkan definisi sangat banyak sekali, tapi saya sedikit menerangkan Al-Quran itu seperti apa. Yang pertama, Al-Quran itu bagi seseorang tertentu itu seperti obat, bisa. Karena Al-Quran itu sendiri menerangkan dirinya itu sebagai obat bagi orang yang beriman. Seperti yang diterangkan dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di sana diterangkan bahwa seperti apa itu Al-Quran, yaitu bagi salah satu atau khususnya bagi seorang mukmin, harusnya Al-Quran itu bisa jadi obat. Obat apa? Obat dikala sedihnya, dikala gundah,nya, dikala membutuhkan penerangan, dan juga yang lain-lain. Yang kedua, Al-Quran itu diterangkan dalam salah satu ayat yang lain, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Putra tahu artinya? Enggak. Artinya yaitu Al-Quran itu adalah sebuah tumpukan atau kumpulan ayat-ayat kalam Allah. Kalam itu kita menyebutkan ucapan Allah yang tersusun rapi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita pun anzalnahu ilaika, itu ilaikanya itu kepada Nabi Muhammad. Fungsinya apa? Itu khrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim, untuk mengeluarkan manusia dari jalannya gelap gulita, dan kita bisa menyebutnya misalkan kita tidak tahu caranya makan, dengan tuntutan agama Islam kita bisa tahu caranya yang benar. Jadi dari ketidaktahuan itu menuju ilan nuri, menuju tahu. Jadi nur itu di sana bisa diartikan kita jadi tahu. Oh, hidup itu seperti ini toh. Sholat itu seperti ini toh. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua. Selanjutnya juga seperti apa itu Al-Quran? Di lain ayat juga diterangkan bahwa Al-Quran itu isinya juga tidak hanya peringatan dan juga tidak hanya menakut-nakuti kita atau mengatur kita orang muslim untuk misalnya beribadah terus tidak. Ternyata di dalam Al-Quran itu juga ada banyak sekali cerita. Seperti contoh dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Yusuf itu, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami Allah itu menceritakan kepada kamu Nabi Muhammad cerita yang sebaik-baiknya. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa mengambil arti bahwa di dalam Al-Quran juga ternyata banyak sekali cerita.
banyak sekali cerita. Jadi bagi sebagian kita misalkan ada yang suka cerita, Al-Quran juga bisa menjadi perannya sebagai pencerita untuk kita. Jadi kalau Mas Putra tadi bilang, Mas seperti apa sih Al-Quran? Bisa dijawab, Al-Quran itu isinya cerita. Bisa juga seperti itu. Gitu. Selanjutnya tadi yang kedua apa Mas Putra? Apa kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan? Tadi setelah Mas Putra bilang seperti apa Al-Quran, kemudian selanjutnya Apa saja kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan? oh, ini poin yang kedua. Apa saja kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan? Jadi seperti ini, Al-Quran itu mulia dimanapun dan kapanpun. Tapi khusus di bulan Ramadan itu Al-Quran mempunyai peristiwa yang luar biasa. Yaitu yang pertama, awal mula diturunkannya Al-Quran menurut sebuah riwayat yang tertentu itu disebutkan awal mulanya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Itu pasti istimewa. Kenapa? Karena bulan Ramadan mendapatkan awal mula atau pembuka dari Al-Quran itu turun. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran, yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan diterangkan bahwa malam kemuliaan itu adalah malam pada bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya bilang gini, Al-Quran itu mulia khusus pada bulan Ramadan. Tidak. Al-Quran itu mulia di semua bulan. Karena yang bikin mulia itu Al-Qurannya, bukan Ramadannya. Begitu. Jadi, tapi dengan kata lain, tetap di bulan Ramadan ada keistimewaan yang ada hubungannya dengan Al-Quran, yaitu ada awal mula turunnya itu. Jadi sama-sama istimewa, saling istimewakan. Ramadan istimewa karena adanya Al-Quran yang turun. Al-Quran juga istimewa karena bisa membuat Ramadan itu istimewa. Yang kedua, kenapa istimewa? Karena pada bulan Ramadan itu sendiri Al-Quran itu memerintahkan kita supaya puasa. Yang ternyata puasa itu juga terletak pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu satu, bisa mulia karena Al-Quran, dan yang kedua juga karena ada ayat yang khusus, yaitu ayat tentang perintah puasa. Jadi keistimewanya ini. Lanjut Mas Putra. Lalu kemudian apa saja keutamaan kalau kita memperlakukan Al-Quran atau memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan? Apa saja kemuliaan yang kita dapat? Seperti itu. Kalau kita memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan. Lagi-lagi kita sebenarnya sebagai umat muslim yang baik, memuliakan Al-Quran itu harusnya sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jadi kita harus memuliakan Al-Quran dimanapun kita berada dan kapanpun kita juga berada. Contoh kecil dari contoh kita memuliakan Al-Quran yaitu seperti yang diterangkan dalam adab-adab kita yang paling mudah, adab-adab kita ketika berhadapan atau memegang Al-Quran itu. Contoh, ketika kita memegang Al-Quran, satu, harus keadaan suci, berwudu. Itu kita memuliakan Al-Quran. Yang kedua, kita sering-sering berinteraksi atau membaca Al-Quran itu. Jadi semakin kita sering membaca, semakin kita sering berinteraksi, sama juga kita tidak mengacuhkan. Kita sering-sering berinteraksi berarti sama saja kita juga pasti dapat banyak pelajaran, dan juga kita pasti insya Allah disebut sebagai orang yang memuliakan Al-Quran. Dari sisi juga yang sering kita dapati cara mudah memuliakan Al-Quran yaitu dengan misalkan kita membawanya di dada, tidak seperti kita membawanya seperti buku dongeng yang kita tenteng kemana-mana, tidak seperti itu. Atau juga kita meletakkan Al-Quran itu di tempat paling tinggi yang di atasnya tidak ada apapun. Nah,
Jadi tidak boleh kita sebagai adab yang baik, kita tidak boleh Al-Quran itu ditumpukan paling tinggi, kemudian di atasnya masih ada tumpukan yang lain. Misalkan paling atas Al-Quran, tapi ternyata di atasnya lagi masih ada buku dongeng, buku cerita, itu tidak boleh. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran, yaitu dengan meletakkan Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi di antara susunan semua buku. Seperti itu. Lanjut. Jadi salah satu cara memuliakan Al-Quran itu dengan cara membacanya, benar Pak Hafid? Ya, jadi membaca di sana itu maknanya tidak hanya kita membaca teksnya, tapi juga bisa juga kita membaca dengan membaca apa sih kandungan yang di dalam Al-Quran itu. Kandungan apa sih yang ada di dalam ayat tertentu. Jadi tidak hanya kita membaca teksnya, tapi juga membaca misalkan peristiwa apa yang terjadi pada ayat tersebut. Membaca juga apakah ada penyebab turunnya ayat tersebut. Membaca juga apakah ayat itu ada sangkut pautnya atau bermanfaat bagi kita. Membaca itu seperti itu. Jadi membaca tidak hanya membaca teks, tapi juga mentadaburi atau juga merenungi isi kandungan yang di dalamnya, itu juga sama membaca. Seperti itu. Lanjut. Lalu jika misal kita membaca Al-Quran di bulan biasa, apa itu pahalanya akan meningkat jika kita membacanya di bulan Ramadan yang mulia ini? Nah, perbedaan kita membaca di bulan lain dibanding dengan bulan Ramadan itu pasti berbeda, karena kita tahu bulan Ramadan itu salah satu bulan yang sangat istimewa dan dimuliakan, dan juga yang kita itu sangat dituntut untuk tidak boleh banyak sekali kesalahan yang terjadi di bulan-bulan yang sebelumnya. Karena ada yang bilang kesalahan satu di bulan-bulan yang biasa sama kesalahan satu di bulan Ramadan itu dosanya beda, kesalahannya ditulis beda. Sebaliknya juga sama, ketika kita melakukan kebaikan di bulan-bulan selain Ramadan itu bisa misalkan dinilai 10 kebaikan, di bulan Ramadan kita bisa dilipat gandakan menjadi berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus. Seperti itu. Lanjut. Lalu terkadang saya itu melihat beberapa orang itu sering kali membaca Al-Quran waktu sehabis sholat subuh dengan waktu sehabis sholat maghrib. Sebenarnya itu kapan sih Pak waktu yang dianjurkan dalam membaca Al-Quran? Waktu yang baik atau yang bagus membaca Al-Quran? Seperti yang sudah disampaikan tadi, Al-Quran itu kita boleh membacanya di kapanpun dan waktu, dimanapun dan kapanpun. Tapi saya punya catatan atau punya kekhususan yang bisa saya sarankan, yaitu seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran itu, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi di sana itu ada waktu antara ghasaqil lail dan fajar, yang di tengah-tengahnya ada Al-Quran. Ghasaqil lail ini adalah terbenamnya matahari. Jadi kurang lebih waktu maghrib, waktu isya, waktu maghrib, antara itu ketika matahari itu terbenam, ghasaqil lail, dan al-fajr. Al-fajr berarti subuh. Nah, di antara itu ada disebutkan Al-Quran. Berarti waktu yang terbaik untuk kita membaca Al-Quran adalah antara maghrib dan subuh. Itu bagian utama. Ini yang berdasarkan salah satu pengamatan salah seorang guru yang mencari ada apa sih rahasia satu ayat itu. Ternyata ditemukan waktu yang baik untuk membaca Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran yaitu di waktu antara terbenamnya matahari sampai
fajar. Jadi boleh kita membaca setelah Isya, bagus. Jam 12 malam bagus. Di sepertiga malam bagus juga. Dan juga ada tambahan lagi di surat yang lain, di surat Al-Muzammil, yaitu diterangkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi beberapa ayat tersebut kita itu kalau malam itu disuruh bangun. Hei orang-orang yang berselimut, tangiyok, bangunlah. Bangunlah. Qumil laila illa qalila, walaupun sedikit. Jadi dari malam itu kita dianjurkan untuk menyedikitkan tidur. Disuruh bangun. Ayo kita bangun. Ngapain bangunnya? Sebelum diterangkan ngapainnya itu diterangkan juga nisfahu awin qus minhu qalila. Jadi dari malam itu kita ambil setengahnya untuk istirahat atau lebih disedikitkan lagi istirahatnya. Misalkan kita malam itu punya waktu 10 jam, kita ambil untuk membaca Al-Quran itu 5 jam, atau ditambah lagi misalkan 8 jam, 9 jam. Kalau tuntutannya kita diminta untuk kalau bisa itu seperti itu yang afdal. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu disuruh benar-benar memanfaatkan waktu malam itu buat selanjutnya auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Itu kalau bisa menambah dari 5 jam itu, jadi misalkan 8 jam atau 9 jam itu lebih bagus. Ngapain? Warattilil qur'ana tartila. Kita disuruh membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagus dan bacaan yang tartil, seperti itu. Jadi waktu yang bagus yaitu waktu malam untuk membaca Al-Quran itu lebih bagus. Selanjutnya, apa saja harapan Pak Hafid untuk kami yang masih awam ini? Harapan saya dan juga sedikit pesan untuk kita semua khususnya. Jadi saya juga memesankan kepada diri saya sendiri dan juga untuk Mas Putra dan juga teman-teman. Harapannya semoga kita tergolong orang yang menjadi ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah yaitu diterangkan siapa ahlullah itu. Ahlullah itu ahlul Qur'ani wa ahlullah wa khassatuh, yaitu keluarganya Allah, yaitu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia Al-Quran. Bagaimana caranya? Kita tidak melulu harus menghafalkan itu Al-Quran, tidak. Orang yang sudah mengamalkan satu ayat pun Al-Quran itu sudah tergolong menjadi ahlullah atau ahlul Quran. Jadi kita tidak usah berkecil hati. Oh, ahlullah itu, ahlul Quran itu apakah harus hafal seluruhnya? Tidak. Yang dinamakan ahlul Quran itu orang, 1, bisa menghafalkan, 2, bisa mempelajari ilmu tajwidnya, 3, bisa juga mengamalkan isi-isi kandungannya, dan juga banyak sekali. Jadi tidak hanya menghafalkan saja. Jadi semoga harapan saya dan juga pesan saya, semoga kita dengan upaya-upaya kita membaca, mentadaburi, dan juga acara-acara kita yang pada bulan Ramadan ini lebih kita giatkan untuk mendekatkan Al-Quran, kita tergolong menjadi ahlul Quran yang kemudian menjadi ahlullah. Amin. Seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Hafizun Syafaat atas jawaban-jawabannya serta kehadiran Bapak dalam acara Peta Ramadan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita terus memperbanyak dalam membaca Al-Quran serta mengamalkan isi-isi kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran, walaupun di luar bulan Ramadan, juga dalam bulan Ramadan itu sendiri, karena dalam bulan Ramadan pahala-pahala yang didapat akan berlipat ganda. Sekian dari saya, Akbar Putra Ardianto. Sampai jumpa di episode Peta Ramadan selanjutnya. Peta Ramadan, pesan cinta Ramadan.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم تقوى رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات